Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran online Universitas Syarifah Sukabumi Jawa Barat dalam mata kuliah agama dan etika. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang beragama dan beriman. Hadirin sekalian, terlebih dahulu untuk memudahkan diskusi kita, saya akan menayangkan slide terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara para mahasiswa di sesi-sesi sebelumnya, sehingga pembelajaran daring pada masa COVID bisa berjalan walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi melalui perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, kita bisa belajar melalui berbagai media. Salah satunya adalah melalui video dan juga melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh lembaga kita, oleh kampus kita. Hadirin sekalian, memulai pembahasan kita hari ini, saya akan mulai dari pembahasan tentang apa itu agama. Jadi kalau bicara tentang agama, banyak sekali definisi dari para, baik dari perspektif agama Islam itu sendiri maupun dari perspektif agama lain. Contohnya misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sridhar Mananda dalam keyakinan umat Buddha, bahwa agama adalah wujud perjuangan manusia. Bahwa agama merupakan kekuatan terbesar untuk menuntunnya menuju kenyadaran diri. Jadi menurut keyakinan Buddha, agama memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang dengan sifat positif. Itu dari satu perspektif ya, tentang apa itu agama. Kalau kita lihat secara bahasa atau etimologi, ada beberapa makna yang terkandung dari makna agama itu sendiri. Misalnya ada istilah agama itu membuat peraturan, undang-undang, bermakna taat dan patuh, pembalasan, meninggalkan Tuhan, perhitungan, hari kiamat, nasihat, dan semua makna yang terkandung dalam makna agama secara etimologis itu ada benarnya, dan memang itulah hakikat daripada agama itu sendiri, di mana dalam agama itu berisi peraturan-peraturan. Jadi orang yang beragama itu diharapkan untuk taat dan patuh terhadap ajaran agamanya. Di dalam agama itu juga berisi tentang informasi tentang amal baik, amal buruk, hari pembalasan. Dan orang yang beragama pun juga meyakini adanya Tuhan. Dalam konteks Islam, ketika kita menyatakan beragama atau beragama Islam, meyakini akan adanya agama Islam, maka kita mempercayai akan Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Dan mempercayai juga dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian menjadi pegangan hidup kita. Kita dibekali dengan kumpulan firman Allah yang kemudian kita kenal di sirah Al-Quran Karim, dan juga sabda-sabda atau segala hadis, semua hadis sunnah, hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang merupakan pegangan kita, yang menjadi acuan kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah SWT, sehingga pada akhirnya kita menuju kepada surganya Allah SWT. Ada di sisi sekalian,
Ada beberapa definisi agama menurut para ahli. Misalnya salah satunya adalah dari definisi Profesor Harun Masuki. Beliau menjelaskan bahwa agama secara terminologis adalah ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasul. Tentu kalau agama Islam, rasul yang membawa ajaran agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Definisi lain diungkapkan oleh Abdullah Darus. Beliau mengatakan bahwa agama adalah undang-undang ketuhanan yang memimpin orang yang memiliki akal sempurna dengan ikhtiarnya menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dari berbagai definisi itu, kalau secara umum kita bisa lihat bahwa ada di agama itu ada dua jenis, ada dua sumber. Yang pertama adalah agama wahyu atau agama samawi. Yang kedua adalah agama ardi atau agama bumi atau agama budaya. Agama samawi adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh rasulnya kepada manusia. Agama wahyu juga disebut sebagai agama langit atau agama samawi. Sedangkan agama ardi atau agama budaya yaitu agama yang bersumber dari ajaran seorang manusia yang dipandang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Contohnya misalnya adalah agama budaya dalam agama Buddha yang merupakan ajaran dari Buddha Gotama. Dilihat dari segi sumber dari agama itu, yaitu agama samawi, agama langit atau agama wahyu, dan agama budaya, agama bumi. Kemudian ada banyak lagi makna yang bisa kita dapat dari pengertian agama yang tidak bisa saya sebutkan di sini semuanya. Karena kita dalam konteks hari ini adalah bicara tentang agama Islam, mungkin kita akan banyak membahas tentang agama Islam. Bicara tentang Islam, saudara-saudara sekalian, Islam itu berasal dari bahasa Arab yang salah katanya ada al-Islam yang berarti bermakna berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan. Nama agama Islam disebut langsung oleh Allah SWT. Salah satu contoh dari agama samawi atau agama wahyu itu adalah agama yang kita ambil yaitu agama Islam. Nah, agama ini langsung diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada kita melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman, sungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Saudara bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19 terkait dengan sebutan agama ini atau Allah langsung menyebutkan agama ini di dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 19. Saudara sekalian, bicara tentang Islam atau agama Islam memiliki paling tidak 3 hal penting dalam Islam itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua adalah berkaitan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum Islam. Berbicara tentang agama Islam, ajaran Islam, hukum Islam, maka nanti dielaborasi menjadi beberapa penjelasan terkait dengan ketiga. Yang pertama adalah bahwa hukum Islam tidak bisa dipisah dari Islam sebagai agama. Di dalam agama Islam itu ada ajaran-ajarannya. Dalam salah satu dari ajaran-ajaran Islam adalah memuat tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan oleh para penganutnya. Islam berasal dari kata kerja salimah yang berarti damai atau kedamaian atau juga bermakna kesejahteraan atau keselamatan dan juga bermakna penyerahan diri. Sedangkan orang yang beragama Islam disebut Muslim, yaitu orang yang
melalui penggunaan akal dan kebebasannya menerima serta mematuhi kehendak atau petunjuk Allah SWT. Sekali lagi, agama kita adalah agama Islam. Kita sendiri disebut sebagai Muslim. Saudara sekalian, bicara tentang agama Islam, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama wahyu yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang merupakan sabda, kumpulan sabda atau berbagai pernyataan atau sabda Rasulullah SAW yang kemudian dimodifikasi, dikumpulkan oleh para ulama hadis menjadi salah satu sumber hukum yang wajib kita taati, yang wajib kita laksanakan, dan juga merupakan penjelas dari firman Allah yang sudah diturunkan melalui Nabi besar kita Muhammad SAW. Ajaran Islam bersumber dari ra'yu, akal pikiran manusia melalui itu. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam. Jadi adik-adik sekalian, para mahasiswa, kalau bicara tentang sumber hukum Islam, dalam pertemuan ini kita membahas ada 3 paling tidak yang perlu kita pahami, yaitu sumber utamanya adalah dari Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Al-Quran. Dalam perspektif lain, sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nanti kita akan bahas secara detail, secara menyeluruh terkait dengan sumber-sumber hukum dalam Islam. Di sesi pertemuan berikutnya nanti akan ada salah satu topik yang mengkaji secara khusus tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Islam merupakan agama yang didasarkan pada tauhid. Tauhid itu adalah bermakna keesaan Allah, tidak pernah memisahkan spiritual atau kekinian dan material, religius dan juga profan atau keduniaan. Islam itu adalah bersumber dari tauhid. Ketika kita bicara tentang Islam, maka yang kita harus yakini adalah bahwa ada ajaran tauhid dalam Islam yang isinya adalah mengesahkan Tuhan, bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada orang atau tidak ada makhluk yang menyebutkan yang serupa dengan Allah. Esensi dari ajaran saya adalah ajaran tauhid, mengesahkan, mempercayai keesaan Tuhan, ketinggalan Tuhan, yang mengatur bumi dan seisinya, yang mengatur kehidupan. Dan kita sebagai umat Islam percaya kepada keesaan Allah, karena keesaan Allah atau percaya kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama yang harus kita pegang, yang harus kita percayai dan harus kita imani. Saudara sekalian, bicara tentang tauhid, ada 4 dimensi tauhid, ada 4 penjelasan terkait tauhid, yaitu tadi di awal sudah sampaikan terkait dengan spiritual, religius, material, dan profan. Jadi di bagian awal sudah saya jelaskan bahwa apa itu spiritual, yaitu ada kaitannya dengan kerohanian. Apa itu material, yang kaitannya dengan kebenaran. Religius, kaitannya dengan keagamaan, dan profan, kaitannya dengan keduniaan. Bicara tentang Islam tentu berbeda dengan paham skolaris atau skolarisme. Kalau skolarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu saikulum, yang mempunyai 2 pengertian, yaitu waktu sekarang dan waktu duniawi. Apa itu skolarisme?
Sekuler atau sekularisme adalah suatu paham atau aliran dalam filsafat yang secara sadar menolak peranan Tuhan dan wahyu dalam mengatur hidup dan kehidupan manusia dan memuat perhatian semata-mata pada masalah dunia. Sekali lagi, sekuler atau paham sekularisme adalah sebuah aliran atau keyakinan yang menolak peranan Tuhan dan wahyu atau agama dalam mengatur hidup. Jadi kalau saudara-saudara mendengar kata sekuler, biasanya kaum yang memahami, yang percaya atau yang beraliran sekuler ini tidak mempercayai adanya Tuhan dan tidak percaya bahwa yang mengatur dunia dan isinya ini adalah Tuhan. Sehingga dalam Islam, paham sekuler ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Bahwa segala hidup kita, segala yang ada di dunia ini adalah diatur, didrive oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tunggal, yaitu Allah SWT. Saudara sekalian, kerangka dasar dalam agama Islam dan ajaran Islam itu memuat yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga adalah akhlak. Apa itu akidah? Jadi kalau bicara tentang akidah, secara etimologis berupa ikatan atau sangkutan. Yang kedua, akidah juga bermakna iman atau yakin atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Sedangkan syariah, secara etimologis berarti jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Sekali lagi, syariah secara etimologis adalah jalan yang harus diikuti, yang harus dijalani oleh setiap orang yang beragama Islam. Syariah adalah seperangkat norma Tuhan, norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan. Norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan disebut sebagai kaidah muamalah. Jadi, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan norma ilahi yang hubungan manusia dengan Allah itu yang dalam Al-Quran disebut dengan hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah dalam konteks ibadah. Ya. Misalnya bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita melaksanakan puasa sesuai dengan perintah Allah itu, karena memang itu adalah sesuatu hal atau suatu perbuatan manusia, suatu kewajiban manusia yang berhubungan dengan Allah SWT. Sedangkan hubungan yang diperintahkan Allah kepada kita, tapi erat kaitannya dengan bagaimana membangun hubungan baik dengan sesama manusia, itu dikenal dengan istilah muamalah. Saudara sekalian, ilmu yang khusus kemudian mempelajari dalam manhaj syariah agar dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah, ilmu yang mengajarkan, yang membahas tentang bagaimana cara kita melaksanakan tata aturan dalam melaksanakan perintah Allah, tentang sholat misalnya, tentang puasa misalnya, tentang haji misalnya, itu dibahas secara khusus dalam suatu disiplin ilmu yang disebut ilmu. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak. Apa itu akhlak, saudara sekalian? Jadi akhlak berasal dari kata khuluq yang secara etimologis bermakna perangai atau sikap atau tingkah laku atau watak, atau juga disebut dengan hidup atau salah. Ajaran akhlak itu terdiri dari perbuatan manusia terhadap Tuhannya, terhadap Khalik, Tuhan Maha Pencipta, kemudian perbuatan manusia terhadap sesama makhluk yang dipelajari dalam ilmu akhlak. Sikap terhadap sesama makhluk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak manusia terhadap diri sendiri dan terhadap sesama manusia.
Yang kedua adalah akhlak manusia terhadap makhluk bukan manusia seperti tumbuhan, hewan, bumi, air dan sebagainya. Saudara sekalian, jadi berkaitan dengan akhlak atau perilaku kita dalam ajaran Islam, tentu tidak hanya kaitannya dengan bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, bagaimana kita berakhlak dan berperilaku sebagai makhluk kepada Sang Khalik dari Allah SWT. Tapi ajaran akhlak atau ajaran dalam Islam itu sangat komprehensif. Dalam ajaran Islam juga mengajarkan bagaimana kita berperilaku kepada makhluk lain yang bukan manusia. Misalnya makhluk Allah binatang, makhluk Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan, makhluk Allah yang berupa alam semesta. Itu ada ajaran-ajaran, ada akhlak-akhlak, ada etika-etika yang harus kita lakukan. Tidak hanya bagaimana kita berakhlak atau berperilaku kepada sesama manusia dan juga berperilaku atau berakhlak kepada Allah SWT, tapi juga kita harus dapat mengamalkan, menerapkan bagaimana ajaran Islam terhadap makhluk-makhluk Allah lain. Ada tata caranya. Karena itu dalam ajaran Islam itu sangat damai. Ajaran Islam itu mengajarkan kedamaian. Jangankan sesama manusia, Islam itu mengajarkan bagaimana kita harus berbuat baik juga kepada yang bukan manusia, seperti hewan misalnya. Sehingga kalau misalnya belakangan kita lihat ada orang yang melakukan bom bunuh diri mengatasnamakan Islam, banyak orang Muslim atau orang Islam yang terbunuh, banyak harta benda yang rusak. Tentu ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Karena ajaran-ajaran Islam itu sangat komprehensif, sangat bermain, menghargai perbedaan, sangat menghargai keberadaan. Jadi jangan sampai kemudian karena kita memahami ayat, memahami sebuah hadis misalnya, kemudian kita langsung memahaminya itu secara tekstual. Kita memerlukan pemahaman komprehensif tentang dalil-dalil nakli yang tertuang dalam Quran hadis, sehingga kita tidak memahami Quran hadis itu secara salah. Sehingga kita perlu memahami yang namanya asbabul nuzul Al-Quran, asbabul wurud dari hadis, sehingga kita bisa memahami maksud yang terkandung dalam hadis atau firman Allah itu secara benar. Tidak kemudian memahaminya secara parsial atau terkontrol. Ini penting sekali karena sebagai mahasiswa, sebagai orang yang beragama, harusnya kita di dunia ini menebarkan kedamaian, menebarkan ketentraman bagi setiap orang. Termasuk juga bagaimana kita berperilaku terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita, orang-orang yang mungkin beda keyakinan dengan kita. Dan Islam juga diajarkan bagaimana kita berbuat, berperilaku, berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan. Karena dalam konteks Islam, persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan dengan sesama Islam, Muslim, tapi juga kita bersaudara sama manusia. Kita bersaudara sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang harus kita saling hargai, saling menghormati satu sama lain, sehingga tidak terjadi ketersinggungan satu sama lain, tidak menyebabkan orang lain tidak nyaman dengan keberadaan kita di sini. Kalau bicara tentang kerangka dasar dalam Islam dan ajaran Islam itu, tadi kita sudah sampaikan ada akidah, ada syariah, ada alam. Pada komponen akidah, ruang lingkupnya akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita meyakini akan keesaan Tuhan,
yang merupakan ajaran tauhid dalam Islam. Itu adalah bagian dari sisi akidah dalam agama Islam. Kemudian pada komponen syariah dan akhlak, ruang lingkupnya jelas mengenai ibadah muamalah dan sikap terhadap Allah SWT. Jadi bicara tentang syariah, yaitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersikap kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu adalah bagian dari ajaran Islam yang harus kita taat. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan A, firman Allah memerintahkan A atau B, kemudian sabda Rasulullah atau Nabi kita juga mengajarkan hal yang sama, tentu tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita. Karena dalam hidup ini tentu kita tidak hanya harus berbuat baik sama, tapi hubungan baik sama Allah pun harus kita buat. Sehingga dalam firman Allah, hablum minallah dan hablum minanas itu adalah satu hal yang harus diprioritaskan, harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita kepada Allah baik, taat, melaksanakan perintah-perintah, tapi sesama manusia kita zalim, sesama manusia kita tidak baik. Sama manusia kita saling musuh-musuh, tidak saling menghargai. Tentu ini akan tidak paralel atau tidak sinkron, karena ajaran Islam itu sangat komprehensif sekali lagi. Tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, tapi juga Islam mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Saudara sekalian, selanjutnya adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan Allah, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sama manusia dan Tuhan. Sedangkan syariah memuat ketetapan-ketetapan Allah, ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Jadi dalam syariah itu adalah memuat tentang perintah-perintah Allah, termasuk juga di dalamnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ketika kita sudah mantap, kita sudah melaksanakan perintah-perintah Tuhan, perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah, maka sesungguhnya kita sudah melaksanakan syariat Allah. Sebaliknya, apabila perintah Allah dan Rasulnya kita langgar, dan larangan Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul adalah larangan, kemudian kita langgar larangan itu, maka sungguhnya kita sudah melanggar syariat. Ini penting sekali. Jangan sampai kita berbuat baik sesama manusia, sangat baik sesama manusia, tapi pada Allah kita tidak mau bersyukur, tidak mau melaksanakan. Atau sebaliknya, kepada Allah kita dekat, kita rajin ibadah, tapi sesama manusia kita tidak berakhlak, manusia kita tidak berbuat baik, tidak saling menghargai. Ini juga bentuk ketentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan fikih, tadi di awal sudah disebut bahwa fikih itu adalah berkaitan dengan tata cara kita melaksanakan syariat. Jadi kalau bicara tentang fikih berarti pemahaman atau pengertian. Kalau kemudian secara definisi bahwa fikih itu, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma hukum dalam Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab. Itu sudah jelas sekali. Apa perbedaan syariat dan fikih, saudara-saudara sekalian? Jadi kalau syariat Islam, istilah ada syariat Islam atau Islamic law. Kemudian ada fikih, Islamic jurisprudence. Kemudian syariah adalah landasan fikih. Fikih adalah pemahaman tentang syariah. Syariat itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih terdapat dalam kitab fikih. Kalau syariat itu bersifat fundamental,
Kalau fikih bersifat instrumen. Syariat berupa kedatangan Allah dan Rasul sehingga abadi, sedangkan fikih karya manusia yang berkembang sesuai dengan zaman. Syariat hanya satu paham, sedangkan fikih bisa lebih dari satu paham atau satu aliran. Syariat menunjukkan kesatuan Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman pemikiran Islam. Jadi kalau saudara-saudara misalnya ada yang menemukan terdapat perbedaan cara beribadah, terdapat perbedaan tentang cara melaksanakan puasa, misalnya ada perbedaan sedikit tentang cara-cara melaksanakan ibadah yaumiyah, baik yang wajib maupun sunnah, itu adalah bagian dari perspektif para ulama, para ilmuwan dalam Islam memahami tentang isi Al-Quran dan Hadis. Rujukannya sama, Al-Quran dan Hadis, tapi perspektifnya yang berbeda, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda tentang ajaran Islam. Tapi ingat, itu terjadi apabila pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, bukan hal-hal yang contohnya begini. Kalau sholat itu wajib, itu ajaran Islam, ajaran Allah yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kita melaksanakan sholat, ada sedikit perbedaan antara satu mazhab atau satu aliran dengan yang lain. Tentu ini tidak kemudian kita sama-sama karena berbeda pandangan kemudian berbeda dalam memahami itu, tapi ini adalah hanya beda pandangan tentang firman Allah karena berdasarkan pemahaman dari para ulama, sehingga sah-sah saja perbedaan. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang misalnya sholat tarawih, ada yang 17 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 11. Itu adalah ajaran-ajaran yang furu'iyah, cara-cara yang bisa saja berbeda, tapi substansinya adalah bahwa orang itu melaksanakan sholat. Kalau kemudian ada orang yang sholat sambil menerapkan, kalau sholat subuh misalnya dengan membaca kunut, kemudian ada yang tidak kunut, jangan kemudian perbedaan ini menyebabkan kita saling mengkafirkan atau saling mengklaim bahwa kita yang paling benar, kemudian dia yang sesungguhnya yang harus kita tegas adalah orang yang tidak melaksanakan kewajiban utamanya itu sholat. Kalau kemudian ada yang sedikit perbedaan tentang sholat, tentang hal-hal yang sifatnya sunnah dalam sholat, tentu ini bukan hal yang harus diperdebatkan, apalagi sampai kita harus saling bermusuhan. Saudara sekalian, sekarang kita akan coba melihat tujuan dari hukum Islam, al-maqasid al-syariah. Al-maqasid al-syariah itu dilihat dari beberapa. Dari segi pembuat, yaitu Allah SWT. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, supaya dapat ditaati, dilaksanakan dengan baik dan benar oleh manusia. Dari segi pelaku atau mukallaf, yaitu sebagai upaya untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara apa yang menyebabkan kemudian ada kesalahpahaman terhadap ajaran Islam mengenai Islam. Yang pertama, kesalahpahaman itu terjadi karena salah dalam memahami ruang lingkup ajaran Islam. Yang kedua, salah dalam memberikan gambaran tentang kerangka dasar ajaran Islam. Yang ketiga, salah dalam mempergunakan metode-metode dalam mempelajari ajaran Islam. Semua agama yang di negara kita yang sudah dianui oleh negara, baik itu agama samawi maupun juga agama, itu adalah keyakinan personal seseorang, dan karena keyakinannya itu kemudian memilih salah satu agama yang memang sesuai dengan keyakinan mereka. Tugas kita adalah
bagaimana keyakinan mereka itu adalah sesuatu yang memang sifatnya personal. Tidak kita bisa untuk intervensi keyakinan mereka, lagi kemudian kita sampai harus bertengkar atau bersilang pendapat, bersih tegang sampai hubungan manusia kita terganggu gara-gara karena kita beda keyakinan terhadap apapun agamanya, misalnya apakah Kristen, apakah itu Hindu, Buddha, apakah itu agama lainnya, silakan saja mereka menganut keyakinannya, menjalankan ibadah yang sudah diatur dalam undang-undang. Orang berhak untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang itu sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hargai. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara yang plural, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dan sebagainya. Tapi bagaimana perbedaan ini menyebabkan kita semakin kuat, Indonesia semakin kuat. Kebersamaan kita dalam membangun Indonesia ini semakin solid. Karena keberagaman ini sesungguhnya harus dijadikan sebagai pekat supaya dalam hidup ini semakin berwarna, dalam hidup ini semakin plural, sehingga tidak ada yang perlu kita perdebatkan karena itu sudah merupakan ketentuan Allah SWT. Seseorang berkeyakinan A, ya sudah lakukan juga dalam hal ibadah itu silakan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dalam hal muamalah, ya mari kita bersama-sama dalam kehidupan yang saling membantu. Kita bisa membeli barang dari saudara-saudara kita yang muslim, juga kita bisa bersama-sama gotong royong untuk membangun kemaslahatan masyarakat. Kesimpulannya adalah bahwa mari kita beragama dengan benar. Mari kita yakini agama yang kita anut ini agama Islam dan melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kalau kemudian ada saudara kita yang memiliki yang lain tentang agama, kita persilahkan. Tidak kemudian kita jauhi, apalagi kita bermusuhan karena perbedaan. Tapi dalam konteks kehidupan dunia, dalam konteks kita bermuamalah, yaumiyah, mari kita bareng-bareng untuk memberikan masyarakat yang sejahtera, yang adil, makmur. Ini juga bagian dari ajaran Islam. Saya kira demikian dari untuk sekalian. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Dan jika ada pertanyaan, ada komentar, silakan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian memberikan komentar di chat di kolom komentar di YouTube channel ini. Atau bisa juga secara langsung melalui saya, melalui personal phone atau personal message. Tentu dengan sangat senang hati kalau saya bisa menjawabnya, saya akan jawab langsung. Kalau tidak, mungkin saya perlu membaca versi yang diperlukan untuk mewakilkan aktivitas saya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, sukses selalu buat semuanya. Allahumma taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.